Bab 481 Keputusan Chu Feng. Pada saat itu juga, Chu Feng menutup matanya dan mengarahkan pikirannya ke dunia spiritualnya sendiri. Dia berdiri di ruang roh dunia, menghadap Egi, dan bertanya, "Egi, apakah es dan mutiara api ini benar-benar sekuat bagaimana Monkey Bro mengatakannya? Aku bukan spiritualis dunia. Jadi aku tidak punya kekuatan roh. Aku tidak punya cara untuk memeriksa seberapa kuat kekuatan tersembunyi dari mutiara. Tetapi aku memiliki perasaan bahwa dua mutiara ini tidak sederhana." Petik 2. Monster monyet kecil itu adalah spiritualis dunia jubah ungu. Kekuatan rohnya sudah tidak lemah. Dan karena dia mengatakan itu, aku yakin bahwa kedua mutiara itu seharusnya tidak menjadi hal yang sederhana. Lagi pula, penguasa makam kaisar ini sudah bukan karakter yang sederhana. Jadi bagaimana mungkin benda-benda yang ia tinggalkan menjadi lemah? Egi berkata, "Aku mengerti." Saat Chu Feng berbicara dan dengan pikiran, dia mengarahkan pikirannya kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya dan berbicara, "Semua orang di sini, silakan tinggal jauh dari tempat ini dan pergi dulu. Karena, tidak peduli apa, aku, Chu Feng, harus menyelamatkan Su Rou dan Su Mei. Bahkan jika hanya ada satu untaian harapan, bahkan jika harga kegagalan berarti malapetaka bagi seluruh benua, aku harus menyelamatkan mereka." Petik 2. Ini. Mendengar kata-kata Chu Feng, semua orang di tempat kejadian menatap satu sama lain sambil bingung. Terutama orang-orang sebelumnya yang mendesak Chu Feng untuk menyerahkan Su Rou dan Su Mei. Ekspresi mereka sangat rumit, tetapi pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang memilih untuk pergi. Dari awal hingga akhir, mereka berdiri di sana dan bahkan tidak bergerak setengah langkah. "Saudara Chu Feng, aku, Chu Wei, memang takut mati, tapi aku menghormati keputusan kamu. Aku juga melihat kamu sebagai saudara, jadi tidak masalah apakah itu akan gagal atau tidak. Aku akan berada di sisi kamu dan menemani kamu melalui hidup atau mati," kata Chu Wei. "Betul. Chu Wei benar. Chu Feng, jangan khawatir dan teruskan saja. Tidak peduli apa hasilnya, kami akan mendukung kamu." Petik 2. Ya, Junior Chu Feng, alasan mengapa kita bisa hidup sampai hari ini adalah semua karena kami mengandalkan kamu. Di saat seperti ini, bagaimana kami bisa meninggalkanmu? Petik 2. Junior Chu Feng, kekuatan aku tidak berguna, jadi aku tidak dapat membantu kamu. Namun, aku akan menggunakan hati aku untuk mendukung kamu. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Petik 2. Tapi yang mengejutkan Chu Feng adalah ketika dia benar-benar membuat keputusan. Tidak peduli apakah orang-orang yang mendesaknya untuk menyelamatkan Su Rou dan Su Mei, atau orang-orang yang mendesaknya untuk menyerah. Pada saat itu, mereka sebenarnya semua mendukung keputusannya. Harus dikatakan bahwa ketika menghadapi dukungan kerumunan yang mengabaikan apakah mereka mati atau hidup, hati Chu Feng sangat hangat karena setidaknya berarti dia tidak melihat mereka sebagai keluarga untuk apa-apa dan bahwa apa yang dia lakukan untuk mereka bukanlah untuk apa-apa. Meskipun beberapa dari mereka pengecut, meskipun beberapa dari mereka memiliki hati yang egois, mereka adalah orang-orang yang layak dipercaya. Dan adalah orang-orang yang akan menonjol baginya di saat-saat genting. Ledakan. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah ledakan besar tiba-tiba beresonansi. Es dan api di dalam formasi roh benar-benar menembus formasi roh dan melonjak keluar. Es berwarna biru dan api berwarna merah menjalin, membentuk gelombang udara dingin dan panas, dan menelan semuanya. "Kalian semua, cepat pergi. Semakin jauh kamu,
semakin baik. Petik 2. Melihat itu, Raja Monyet yang mengerikan dengan eksplosif berteriak, dan pada saat yang sama, tangannya terus berubah ketika dia membenturkan segel tangan yang aneh. Bersamaan dengan itu, formasi roh berwarna ungu yang luas, juga seperti ombak, melonjak keluar dari tubuhnya dan benar-benar menyegel es dan api. Monyet bro, aku akan tinggal di belakang untuk membantumu, kata Chu Feng. Aku akan tetap di belakang juga, Ziling juga berkata. Tidak, dengan kekuatan formasi roh yang kalian pahami, kamu tidak akan membantu. Tinggal di belakang hanya akan menambah masalah. Cepat, pergi. Semuanya keluar. Atau yang lain, aku tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhku dan dikendalikan oleh dua mutiara ini. Tapi pada saat itu, wajah monyet raja yang mengerikan itu benar-benar penuh dengan keringat. Dalam mata merah darahnya, sedikit rasa takut benar-benar muncul. Saat itu, semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tidak, jadi hampir semua orang mengarahkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Monyet bro, bisakah kamu melindungi hidup mereka? Chu Feng dengan erat merajut alisnya. Dia belum pernah melihat Raja Monyet mengerikan di negara bagian itu. Gambaran tentang Raja Monyet yang mengerikan adalah eksistensi yang tidak takut akan langit maupun bumi. Tapi dia bisa memahami keadaan monstrus Monkey King saat ini karena dia sudah merasakan betapa mengerikan kekuatan kedua mutiara itu. Memang seperti yang dikatakan, kekuatan sejati kedua mutiara disegel. Dan mereka tidak sepenuhnya tertutup. Jika mereka benar-benar disegel, belum lagi Raja Monyet mengerikan, kemungkinan di benua 9 provinsi, tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang dua mutiara. Jadi, Chu Feng sangat khawatir. Dia khawatir bahwa bahkan dengan metode monstrus Monkey King, itu tidak akan bisa menyelamatkan Su Rou dan Su Mei saat ini. Sialan, jangan khawatir. Bahkan jika aku, monyet bromu, mempertaruhkan nyawaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kedua istrimu. Cepat pergi. Kamu hanya akan mengalihkan perhatianku dengan tetap di sini dan menahan metodeku. Monstrus Monkey King menoleh dan senyum yang dapat diandalkan terbentuk dari sudut mulutnya yang terangkat. Lalu aku mengandalkanmu. Kita semua akan meninggalkan tempat ini dan menunggu di luar pegunungan Azure Dragon. Sebagai tanggapan, Chu Feng tidak ragu juga. Dia berbalik, berteriak, lalu pergi dulu dan berlari menuju pintu keluar dari makam 1000 tulang. Pada saat yang sama, yang lain juga dengan cepat mengikutinya satu demi satu. Mereka buru-buru melarikan diri keluar karena mereka semua dapat merasakan aura mutiara es dan api. Aura mengerikan memang membuat mereka gemetar karena ketakutan. Ledakan. Wah. Sama seperti Chu Feng dan yang lainnya tiba di pintu masuk, dari bagian dalam Tosat Monster Mountain tiba-tiba datang ledakan. Pada saat yang sama, tangisan memekakan telinga juga mulai terdengar. Suara-suara itu sangat menakutkan. Mereka tampak seperti lolongan binatang buas, namun seperti tangisan hantu. Secara keseluruhan, mereka bukan suara yang dibuat oleh manusia. Yang paling penting adalah bahwa meskipun datang dari tempat yang sangat jauh, orang bisa merasakan aura aneh dingin dan panas hidup berdampingan. Aura itu hampir meresap di seluruh makam 1000 tulang, menyebabkan dinding keras makam tulang 1000 yang tak tertandingi mulai bergoyang, seolah-olah mereka takut. Dan juga menyebabkan mereka bergetar tanpa henti. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Kedua mutiara itu tidak akan berhasil lolos, kan? Saat itu juga, banyak orang panik.
Mereka tidak tahu langkah apa yang benar, jadi mereka semua melemparkan pandangan ke arah Chu Feng. Jangan khawatir, monyet bro masih harus bisa mengurusnya. Ayo pergi. Mata Chu Feng melonjak, kemudian setelah mulai dengan erat di makam 1000 tulang untuk sementara waktu, dia masih melompat, melangkah ke pintu keluar. Dan memimpin kerumunan menjauh dari 1000 tulang makam. Karena, dengan kekuatan rohnya yang tajam, Chu Feng dapat merasakan bahwa Raja Monyet mengerikan masih benar-benar baik-baik saja saat ini. Meskipun kekuatan Ice and Fire Pulse sangat kuat, itu masih dalam genggaman Raja Monyet yang mengerikan. Setelah Chu Feng dan yang lainnya meninggalkan Tosat Bone Graveyard, mereka tidak pergi jauh untuk melarikan diri. Dengan metode khusus, mereka semua bergegas ke awan dan mengamati dengan cermat perubahan ke makam 1000 tulang. Dan tak lama setelah Chu Feng dan yang lainnya bergegas ke langit, dari Tosat Bone Graveyard di Azure Dragon Mountain Range, gemuruh tak berujung terdengar. Suara-suara semakin keras. Mereka seperti lonceng pada awalnya, kemudian seperti guntur di kemudian hari. Pada akhirnya, bahkan gunung-gunung besar yang tak terbatas mulai bergoyang. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya menyebar di pegunungan, menyebabkan beberapa puncak membelah dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya turun. Asap tebal yang bergulung langsung meluncur ke langit. Saat mereka melihat, Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi semua berkeringat dingin, apalagi orang-orang dari sekolah Azure Dragon dan anggota keluarga Chu. Keringat dingin terus terbentuk dari ketakutan dan tubuh mereka bergetar. Beberapa orang bahkan kehilangan kemampuan untuk berdiri karena pada saat yang sama ledakan meledak, 3 gelombang aura tak terbatas dan mengerikan juga datang menyebar, menyelimuti tempat itu. Namun, itu masih merupakan hasil dari Chu Feng dan Ziling menggabungkan kekuatan untuk meletakkan formasi roh. Jika formasi roh itu tidak ada di sana, hanya dengan 3 aura itu, mereka bisa dengan paksa menghancurkan banyak orang di sana sampai mati. Bab 482 hasil diatur. Apa tingkat kekuatan ini? Melihat gunung yang luas runtuh tanpa henti dan runtuh, menjadi asap tebal, dan bahkan bagian luar pegunungan dipengaruhi oleh aura tanpa batas. Chu Feng juga merasa terkejut. Dia secara tersembunyi menghela nafas di dalam hatinya. Untungnya, area di luar pegunungan Azure Dragon telah dihancurkan oleh lembah Dewa Pedang, menyebabkan tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam perbatasan pegunungan Azure Dragon. Atau yang lain, pasti akan ada banyak orang mati hari ini lagi. Ini bahkan tidak dekat jika dibandingkan dengan tindakanmu saat itu di lembah pedang dewa. Tetapi pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba memasuki telinga Chu Feng. Membalikkan matanya, dia melihat Zhang Tianyi tersenyum melihat dirinya sendiri. Pada saat itu, Chu Feng hanya bisa tersenyum tak berdaya karena pada hari itu, ketika kekuatan petir ilahi ditunjukkan, Chu Feng sudah kehilangan kesadarannya sehingga dia sendiri tidak tahu seberapa mengerikan kehancuran pada hari itu. Pada kenyataannya, sampai sekarang, dia belum kembali ke lembah Dewa Pedang. Dia belum melihat kehancuran yang dia lakukan sendiri, dan hanya mendengar mereka dari mulut Ziling, Zhang Tianyi, dan Egi. Boom! Tiba-tiba, ledakan lain yang memekakkan telinga terdengar, dan seluruh pegunungan Azure Dragon bergetar. Setelah asap tebal menyebar, Chu Feng dan yang lainnya dengan heran menemukan di lokasi makam 1000 tulang, itu sudah runtuh. Daerah itu sudah menjadi lembah kecil. Saat itu, mereka mengerutkan kening. Meskipun makam 1000 tulang terletak di bawah tanah,
Jadi tidak peduli seberapa jauh lembah itu pergi, itu tidak akan menyebabkan makam 1000 tulang muncul. Perubahan yang terjadi pada Gunung Azure Dragon saat ini berarti bahwa Raja Monyet-Monyet yang mengerikan sedang mengalami ketakutan. Pertempuran besar melawan kedua mutiara, dan kekuatan pertempuran besar itu sudah begitu kuat sehingga menelan seluruh pegunungan Azure Dragon. Dan bahkan tempat-tempat di luar pegunungan Azure Dragon pun terpengaruh. Pertempuran hebat berlangsung selama 1 hari dan 1 malam. Akhirnya, pada siang hari pada hari kedua, mulai berangsur-angsur menjadi tenang. Dan ketika pegunungan Azure Dragon yang bergetar selama 1 hari penuh dan 1 malam penuh kembali ke ketenangan sebelumnya, barisan pegunungan tidak lagi mirip dengan sebelumnya. Sebelumnya, ia sudah mengalami kehancuran lembah Dewa Pedang. Dan sekarang, ia mengalami akibat dari pertarungan antara Raja Monyet berbahaya dan Mutiara Es dan Api. Meskipun pegunungan Azure Dragon saat ini masih berupa pegunungan yang luas, itu tidak lagi memiliki atmosfer curam sebelumnya. Jumlah puncak aneh hanya sedikit dalam beberapa. Sebaliknya, banyak lembah muncul. Meskipun pegunungan Azure Dragon itu tampak agak lemah, pada kenyataannya, itu lebih cocok bagi manusia untuk hidup. Lebih cocok untuk pembangunan kembali sekolah karena ada lebih banyak puncak gunung yang bisa dibuka untuk digunakan. Tapi Chu Feng dan yang lainnya tidak memiliki pikiran untuk mengagumi puncak gunung botak. Mereka khawatir tentang keselamatan Raja Kera Monstrus, Surou, dan Sumei. Mereka berpikir apakah Mutiara Es dan Api disegel atau tidak. Namun, tidak ada yang berani turun karena mereka tidak tahu bagaimana keadaannya di makam 1000 tulang. Mereka tidak tahu apakah itu aman atau berbahaya di dalam. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa terus duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Aku akan jatuh. Akhirnya, Chu Feng bergerak. Dia melompat, menjadi kabur dari cahaya, dan dari awan, dia terbang menuju makam 1000 tulang. Chu Feng, tunggu aku. Melihat itu, Ziling juga dengan cepat mengikuti dan terbang. Senior Zhang, bawa kami turun. Kami akan mengikuti Junior Chu Feng dan hidup dan mati bersamanya. Pada saat yang sama, para murid sekolah Azure Dragon dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka untuk meminta bantuan kepada Zhang Tianyi. Kepala sekolah, ini. Saat itu, Zhang Tianyi berada dalam situasi yang sulit. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengarahkan pandangannya ke kepala sekolah Azure Dragon, Li Zhangqing. Oh Tianyi, silakan. Lagi pula, leluhur lama itu masih ada. Kita tidak bisa mengabaikan keselamatannya untuk hak kita sendiri, kata Li Zhangqing. Terserah kamu. Sebagai tanggapan, Zhang Tianyi tidak ragu juga. Dia membawa kerumunan keluarga Azure Dragon School dan Chu dari langit. Meskipun budidaya saat ini jauh di atas Li Zhangqing dan mereka berdua bahkan tidak bisa dibandingkan, setelah semua, Li Zhangqing adalah kepala sekolah. Saat itu, dia juga membantu Zhang Tianyi sedikit. Jadi, Zhang Tianyi sama dengan Chu Feng. Dia sangat menghormati Li Zhangqing, dan dia juga mengikuti perintahnya. Sementara orang banyak itu turun, Chu Feng sudah membuka pintu masuk ke Tousat Bone Graveyard. Jadi, kerumunan, dengan emosi tegang, berjalan kembali ke makam 1000 tulang. Surga, bukankah ini terlalu menakutkan? Pada saat itu juga, setelah memasuki kembali Tousat Bone Graveyard, ekspresi hampir semua orang tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. Bahkan Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi, 3 orang yang memiliki banyak pengalaman di dunia, mengerutkan alis mereka dengan erat dan merasakan semburan kegelisahan di hati mereka.
Itu karena makam 1000 tulang adalah pintu masuk ke makam kaisar. Itu adalah tempat di mana pendiri Azure Dragon membuat perubahan ketika dia berada di masa puncaknya. Di tempat ini, tingkat kekerasannya sangat mengesankan. Bahkan jika itu adalah Chu Feng, Ziling, atau bahkan Zhang Tianyi, mereka tidak dapat merusak dinding sedikit pun. Tetapi pada saat itu juga, ada retakan tebal di dinding sekitarnya di makam 1000 tulang. Batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling, menutupi tanah. Aula yang awalnya memiliki kekuatan sombong saat ini tidak dapat dikenali, berada dalam kekacauan total. Tapi Chu Feng, pada saat itu, tidak peduli dengan hal-hal itu. Dia buru-buru berjalan lebih dalam ke makam 1000 tulang, dan semakin dalam dia pergi, situasi yang menyedihkan menjadi lebih serius. Akhirnya, Chu Feng dan yang lainnya tiba di tempat Raja Kera Monstrus dan Su Rou dan Su Mei sebelumnya. Dinding dan tanah di sana hancur tanpa bisa dikenali. Apa yang menempati ruang sekitarnya adalah bekas api yang membakar masa lalu, serta area besar es. Dan Monstrus Monkey King saat ini sedang duduk bersila di zona tengah yang paling berbahaya. Pakaian khususnya hampir sepenuhnya terfragmentasi, dan pada bulunya, ada jejak dibakar oleh api, dan ada juga sisa-sisa lumpur. Wajahnya sepucat kertas, dan bahkan ada bekas darah yang tersisa di sudut mulutnya. Jelas, dia terluka parah. Tapi untungnya, Raja Monyet mengerikan itu masih hidup, dan di belakangnya, ada formasi roh berwarna ungu yang sangat kuat. Samar-samar, orang bisa melihat dua sosok di dalam formasi roh. Itu Su Rou dan Su Mei. Juga, mereka berdua masih memiliki aura kehidupan. Monyet bro, kamu baik-baik saja? Pada saat itu, Chu Feng dengan cepat pergi ke Raja Monyet yang mengerikan. Hatinya sakit dan bersyukur. Itu karena adegan di depannya sudah menceritakan semuanya kepada Chu Feng. Setelah pertempuran yang intens, itu masih Raja Monyet mengerikan yang mendapatkan keuntungan. Dia sudah berhasil menyegel mutiara es dan api di tubuh Su Rou dan Su Mei. Kedua gadis itu sementara aman. Tetapi karena itu, Raja Monyet yang mengerikan masih jelas membayar harga yang sangat berat. Jadi, itu sebabnya Chu Feng sama-sama bersyukur. Tetapi hatinya juga sakit, merasa malu pada saat yang sama. Wah, jangan menatapku dengan wajah seperti semangka pahit. Aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Petik 2. Namun, ini untungnya karena kekuatan kedua mutiara itu disegel. Atau yang lain, belum lagi aku, bahkan mereka yang berada di ranah Martial Lord tidak akan bisa mengalahkan kedua mutiara itu. Petik 2. Periksa kedua istrimu. Dalam beberapa hari, mereka akan bangkit kembali. Mungkin mereka bahkan bisa mendapatkan beberapa manfaat dari kedua mutiara itu. Masih ada senyum yang dapat diandalkan di wajah Raja Monyet yang mengerikan. Tetapi setelah mengucapkan kata-kata itu, ia menutup matanya, tubuhnya jatuh, dan ia memasuki kondisi tidak sadar. Bab 483 Membangun kembali sekolah Azure Dragon. Monyet bro, melihat Raja Kera Besar kehilangan kesadaran, Chu Feng langsung panik. Dia mendukung Raja Monyet yang mengerikan, dan pada saat yang sama, semua orang datang dan mengelilingi mereka. Tatapan yang mereka lihat pada Monstrus Monkey King penuh dengan kekhawatiran. Meskipun selain Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi, tidak ada orang lain yang benar-benar akrab dengan Raja Monyet yang mengerikan. Mereka semua tahu bahwa ahli dengan penampilan aneh melakukan hal yang sangat mengesankan. Itu menekan Ice and Fire Pulse yang mengerikan dan menyelamatkan Su Rou dan Su Mei,
yang sangat dicintai oleh Chu Feng. Bahkan pendiri Azure Dragon tidak dapat melakukan hal itu. Jadi, mereka merasa bersyukur dan hormat terhadap Raja Monyet yang mengerikan, dan tahu bahwa itu adalah pakar yang sangat luar biasa. Dan setelah beberapa saat memeriksa, Chu Feng, Ziling, dan yang lainnya tidak bisa membantu menenangkan diri. Meskipun monstrus Monkey King saat ini sangat lemah dan luka-lukanya juga tidak ringan, tidak ada ancaman bagi nyawanya. Alasan mengapa itu dalam keadaan itu adalah karena terlalu banyak menggunakan kekuatan surga dan kekuatan roh. Dalam situasi itu, selama itu dengan hati-hati merawat dirinya sendiri, itu akan dapat disembuhkan. Hanya setelah menstabilkan situasi monstrus Monkey King, Chu Feng datang di depan formasi berwarna ungu dengan Ziling untuk secara terperinci mengamati situasi dalam formasi. Formasi itu sangat indah, dan juga sangat kuat. Ada lebih dari 10.000 jenis simbol yang berkumpul bersama untuk membentuk formasi roh berwarna ungu. Setiap orang seolah-olah itu diberikan kehidupan, berkedip-kedip dengan cahaya redup. Seperti bintang-bintang, mereka berputar di sekitar orbit yang sudah ditetapkan dalam formasi roh berwarna ungu. Melalui celah formasi roh, Chu Feng bisa melihat situasi dalam formasi. Su Rou dan Su Mei dengan tenang berbaring di dalam. Mereka benar-benar telah memulihkan penampilan cantik mereka sebelumnya. Frost memudar untuk satu, api memudar untuk yang lain. Satu menjadi cantik dan imut, satu menjadi murni dan ramah. Meskipun wajah mereka sangat pucat, meskipun aura mereka masih sangat lemah, mereka benar-benar kembali ke penampilan sebelumnya. Juga, mutiara di tubuh mereka secara bertahap menstabilkan karena kekuatan khusus selaras dengan tubuh mereka. Monyet bro, kali ini benar-benar terima kasih untukmu. Pada saat itu, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke Raja Kera mengerikan yang tidur di belakangnya. Dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi terima kasih. Beberapa hari setelah mutiara es dan api disegel dalam tubuh Su Rou dan Su Mei, tubuh Raja Kera mengerikan telah pulih, dan juga pada saat itu, pasukan dinasti Jiang benar-benar turun dari langit dan datang ke tempat yang saat ini sunyi. Rentang Gunung Azure Dragon yang berantakan total. Segera setelah itu, rumah Pangeran Qilin juga mengirim sekelompok besar pria. Jadi, mereka ada di sini untuk membantu Chu Feng membangun kembali sekolah Azure Dragon. Dinasti Jiang meminta pengrajin terbaik di benua 9 provinsi, dan bahkan mengirim 10.000 pasukan untuk membantu pembangunan. Rumah Pangeran Qilin juga mengirim pasukan besar yang jumlahnya hampir 10.000 orang. Juga, mereka mengumpulkan pengrajin terbaik di perbatasan Provinsi Azure untuk membantu Chu Feng membangun kembali sekolah Azure Dragon. Berita itu segera menyebar ke seluruh benua 9 provinsi. Dinasti Jiang secara pribadi mengundang pengrajin kelas 1 dan mengirim 10.000 ahli dinasti untuk membantu Chu Feng membangun kembali sekolah Azure Dragon. Hal yang tak masuk akal itu secara alami mengejutkan benua 9 provinsi. Pernahkah kamu mendengarnya? Chu Feng akan membangun kembali sekolah Azure Dragon. Petik 2. Aku sudah mendengarnya. Aku bahkan mendengar bahwa dinasti Jiang secara pribadi mengundang ahli pengrajin tingkat pertama dari semua wilayah 9 provinsi untuk membantu Chu Feng membangun kembali sekolah Azure Dragon. Petik 2. Tidak hanya itu, dinasti Jiang bahkan mengirim beberapa puluh ribu ahli dinasti, dan dari apa yang aku dengar, mereka semua berada di dunia yang mendalam. Beberapa puluh ribu ahli ranah mendalam. Bisakah kamu bayangkan formasi itu? Beberapa puluh ribu ahli ranah mendalam melakukan kerja fisik,
membangun sekolah untuk seseorang. Pernahkah kamu mendengar hal seperti ini sebelumnya? Petik 2. Surga. Apakah hal-hal yang kamu katakan benar atau salah? Itu agak terlalu banyak, bukan? Tidak peduli berapa banyak Chu Feng yang lebih kuat, dia seharusnya tidak dapat membuat dinasti Jiang mengirim begitu banyak orang, kan? Petik 2. Di benua 9 provinsi saat ini, semua jenis rumor muncul di mana-mana. Ada yang mengatakan yang sebenarnya, ada yang membuat omong kosong, sangat berlebihan menyebarkannya. Dan setelah mengetahui tentang itu, banyak anak muda yang mengidolakan Chu Feng jelas tidak mengkonfirmasi apakah rumor itu benar atau salah. Namun mereka menuju ke Provinsi Azure tanpa berhenti. Mereka bersiap untuk bergabung dengan sekolah Azure Dragon untuk memeriksa idola mereka. Tentu saja, ada juga banyak orang yang tidak percaya itu dan benar-benar tidak peduli untuk bergegas beberapa puluh ribu mil untuk datang ke Provinsi Azure untuk mencapai bagian bawahnya. Ingin menghancurkan rumor. Namun, ketika orang-orang yang tidak percaya itu datang ke pegunungan Azure Dragon, mereka langsung terpana. Itu karena di pegunungan Azure Dragon saat ini, bukan hanya tentara dinasti Jiang dan istana Pangeran Qilin yang melakukan konstruksi raksasa, bahkan ada banyak orang dari World Spirit Guild. Tidak hanya World Spirit Guild mengirim sejumlah besar pakar, bahkan mengirim Blue Spirit Jubah Dunia untuk tampil untuk membantu Chu Feng membangun kembali sekolah Azure Dragon. Setiap inci dan milimeter untuk hampir setiap bangunan memiliki formasi roh ditambahkan ke mereka, dan mereka bahkan formasi roh berwarna biru. Itu juga berarti bahwa tidak hanya Azure Dragon School Chu Feng membangun kembali yang tak tertandingi megah dan indah, itu juga sangat tegas dan tidak bisa dihancurkan. Apa? Bahkan orang-orang dari World Spirit Guild telah datang untuk membantu Chu Feng? Chu Feng ini memiliki terlalu banyak wajah, bukan? Petik 2. Apa yang kamu tahu? Chu Feng awalnya merupakan bagian dari World Spirit Guild. Selain itu, beberapa hari yang lalu, orang yang menyelamatkan World Spirit Guild adalah Chu Feng. Saat ini, Chu Feng ingin membangun kembali sekolah Azure Dragon. Jadi wajar jika World Spirit Guild mengirim beberapa tenaga. Petik 2. Kata-kata tidak bisa diucapkan seperti itu. Ya, Chu Feng menyelamatkan Guild Roh Dunia, tetapi bagaimanapun, ia berada di generasi muda. Spiritualis dunia jubah biru itu adalah eksistensi yang sangat bangga. Aku percaya kamu harus tahu itu. Namun Chu Feng mampu memintanya. Kita harus mengakui bahwa ini terlalu mengesankan. Dalam sebuah kedai mewah, sekelompok ahli kultivasi membahas berita tentang Chu Feng membangun kembali sekolah Azure Dragon. Kalian semua benar-benar bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Beberapa spiritualis dunia jubah biru bukanlah apa-apa. Aku mendengar bahwa bahkan Gu Tianchen telah pergi ke sana, belum lagi para tetua World Spirit Guild. Seorang pria besar yang mengesankan dengan budidaya yang baik berbicara. Setelah mendengar kata-kata lelaki besar itu, orang-orang di dalam kedai minum itu semua tercengang dan takjub. Itu tidak berarti apa-apa. Kehidupan Gu Tianchen diselamatkan oleh Chu Feng, jadi itu normal baginya untuk membantu Chu Feng. Akan aneh jika dia tidak melakukannya. Tepat pada waktu itu, di meja lain, seorang pria muda yang mengenakan pakaian putih berkata dengan jijik. Oh, saudaraku, mendengar kata-katamu, sepertinya kamu tahu berita yang lebih eksplosif ya? Melihat seseorang benar-benar menyela ketika dia berbicara, pria besar itu langsung mengungkapkan ekspresi tidak senang. Betul. Jika bahkan berita seperti ini tidak banyak, maka silakan dan katakan beberapa yang lebih baik. Pada saat yang sama,
sahabat pria besar itu seolah-olah mereka memiliki pedang yang ditarik dan busur ditekuk. Mereka melemparkan pandangan tidak baik mereka ke arah pemuda-muda berpakaian putih itu. Dan menghadapi sikap orang banyak, pemuda berpakaian putih itu tidak takut sedikit pun. Dia mengarahkan pandangannya ke arah pria tua berpakaian putih di sebelahnya dan berkata, "Kepala sekolahku baru saja kembali dari Provinsi Azure, kebetulan melewati pegunungan Azure Dragon, dan melihat pemandangan yang tidak ada yang kalian ketahui. Yang ini, mungkinkah kamu ahli di tingkat 1 dari alam surga, Kepala White Mountain School, Senior White?" Ketika orang-orang besar memperhatikan orang tua itu, mereka semua tidak bisa membantu mengambil beberapa langkah mundur dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. "Betul, aku Bai Xianqi." Pria tua itu tersenyum puas, lalu setelah itu, menjentikkan lengan bajunya dengan ringan. Semburan kekuatan surga yang tak terbatas segera dirilis, menyebabkan kedai bergoyang. Selain dirinya dan pemuda berpakaian putih itu, semua orang di kedai jatuh di tanah dan tidak berdaya untuk berdiri. Bab 484 Glory muncul kembali. Senior putih, kasihanilah. Senior putih, kasihanilah. Petik 2. Kami memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Senior putih, kami meminta itu sebagai karakter yang hebat. Kamu memaafkan kesalahan kami dan memberi kami kesempatan untuk memulai yang baru. Merasakan kekuatan alam surga yang kuat dari orang tua itu, semua orang tanpa akhir ketakutan dan terus mengemis. "Sekelompok anak muda tidak layak bagiku, Bai Xianqi, untuk memulai pembantaian. Kalian semua, bangkitlah." Pria tua itu tersenyum puas, lalu menjentikkan lengan bajunya lagi, menyebabkan kekuatan surga berserakan untuk kembali ke tubuh ini. Dia mengangkat sumpit di atas meja dan terus makan. Pada saat itu, orang-orang di tanah akhirnya bisa berdiri kembali. Mereka saling memandang, dan ekspresi mereka panik dan ketakutan, tetapi tidak ada yang memilih untuk pergi. Mereka berdiri di sana, dengan takut melihat lelaki tua berpakaian putih itu karena mereka terlalu penasaran. Penasaran apa yang sebenarnya dilihat Bai Xianqi di pegunungan Azure Dragon. Sekolah Azure Dragon yang telah menyebabkan orang terkejut tanpa henti. Hal-hal apa yang tidak diketahui sebenarnya terjadi, dan seberapa mengejutkan hal-hal itu? Senior White, aku ingin tahu apa yang kamu lihat di Provinsi Azure. Bisakah kamu memberitahu kami? Akhirnya, seorang pria besar tidak tahan dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, dan bertanya dengan gagap dengan wajah yang dipenuhi rasa takut. Mendengar seseorang bertanya tentang hal itu, pria tua berpakaian putih itu tidak marah ketika dia meletakkan sumpit di tangannya dan menyapu pandangannya ke kerumunan. Melihat tatapan penonton yang penasaran, ekspresi sombong di wajah lelaki tua itu tidak bisa menghindari menjadi lebih kuat. Baru kemudian dia berbicara, "Terserahlah. Ini akan diketahui cepat atau lambat, dan karena kalian semua ingin tahu begitu banyak, tidak ada salahnya memberitahu kamu." Petik 2. Sebenarnya, di pegunungan Azure Dragon saat ini, tidak hanya ada laki-laki dari istana Pangeran Qilin, persekutuan roh dunia, dan dinasti Jiang membantu Chu Feng membangun kembali sekolah Azure Dragon. Dalam formasi orang-orang yang melaksanakan proyek konstruksi besar, selain pengrajin manusia dengan pengerjaan yang luar biasa, pembudidaya dengan kultivasi yang kuat, dan spiritualis dunia yang memahami kekuatan formasi roh, aku bahkan melihat monster besar yang tak terhitung jumlahnya. Raungan mereka mengguncang tanah dan kekuatan mereka sangat kuat. Yang terkecil masih setinggi beberapa meter,
dan yang lebih besar tingginya lebih dari 10 meter. Dan monster kuat seperti itu sebenarnya, di Azure Dragon Mountain Range, melakukan pekerjaan buruh. Juga, mereka bahkan tidak keberatan. Mereka senang melakukan itu dan tidak lelah. Petik 2. Monster setinggi lebih dari 10 meter? Itu. Apakah mereka monster buas? Dari mana Bes Monstrous datang dari menjadi begitu kuat? Untuk memiliki tubuh sebesar ini? Pada saat itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Betul. Mereka memang binatang buas yang mengerikan. Ada juga jumlah monster-monster yang sangat besar. Setidaknya dari apa yang aku lihat, mereka dihitung oleh 10.000. Pria tua berpakaian putih itu berkata dengan sombong. Binatang buas hebat dihitung oleh 10.000? Di mana di dunia ini begitu banyak binatang buas berasal datang? Dan mendengar kata-kata itu, mereka bahkan lebih terkejut. Aku tahu, itu pasti Raja Monyet yang mengerikan. Pakar misterius yang mengalahkan Gu Tianchen dan Jie Xi 100 tahun yang lalu, Raja Monyet yang mengerikan, Raja Monster asli dari Gunung Seribu Monster. Petik 2. Sudah pasti itu. Ini pasti salah satu yang disebut binatang mengerikan dari Tousat Monster Mountain untuk membantu Chu Feng membangun kembali sekolah Azure Dragon. Lagi pula, ada rumor yang mengatakan bahwa Raja Monyet yang mengerikan adalah kakak laki-laki Chu Feng. Akhirnya, seseorang memperhatikannya dan menebak-nebak asal-usul binatang yang mengerikan itu. Melihat seseorang yang benar-benar menebak-nebak asal mula binatang buas yang mengerikan, lelaki tua berpakaian putih itu dengan ringan tersenyum. Dan ketika dia mengelus jenggotnya sendiri dari beberapa helai, dia berkata, itu benar. Dia benar. Kekuatan dari Bes Monster itu sangat kuat. Bilangan seperti itu, kekuatan seperti itu, memang, hanya binatang buas dari Gunung Seribu Monster yang memiliki karakteristik seperti itu. Petik 2. Tapi itu tidak banyak. Aku bahkan mendengar beberapa berita yang aku yakin pasti akan mengejutkan kamu semua. Itu adalah Raja Monyet mengerikan yang mengumumkan akan menjadi tetua tamu untuk sekolah Azure Dragon. Petik 2. Dan bahwa binatang buas dari Gunung Seribu Monster juga akan semua pindah ke pegunungan Azure Dragon untuk melayani sekolah Azure Dragon. Bes Monstrous Bes yang tak tertandingi yang mengabaikan semua hukum akan menjadi pelindung sekolah Azure Dragon, dan hidup dan mati bersamanya. Petik 2. Apa? Sebenarnya ada yang seperti ini? The Monstrous Beast of Tousat Monster Mountain sangat menakutkan. Dari apa yang aku dengar, 5 monster-monster besar adalah keberadaan yang kuat di tingkat kelima ranah surga, dan pada awalnya. Bahkan Villa bergengsi tidak berani memulai konflik melawan binatang-binatang buas di Gunung Seribu Monster. Petik 2. Dan saat ini, Raja Kera mengerikan yang telah datang ke dunia ini bahkan lebih mengerikan lagi. Dengan kekuatannya sendiri, itu mengubah gelombang perang mengenai 5 kekuatan besar dan persekutuan roh dunia. Petik 2. Bahkan Jie Xi terbunuh olehnya, dan aku pernah mendengar bahwa bahkan Kaisar Dinasti Jiang takut akan hal itu. 1000 gunung monster seperti itu bisa dikatakan tak terkalahkan, dan saat ini, binatang mengerikan dari Gunung Seribu Monster yang mengerikan benar-benar bergabung dengan sekolah Azure Dragon. Ini benar-benar tak terbayangkan. Petik 2. Kuat. Benar-benar terlalu kuat. Sekolah bahkan belum dibangun kembali tetapi sudah ada formasi seperti itu, kehadiran seperti itu. Ketika sekolah Azure Dragon selesai dibangun, bukankah itu akan menjadi sekolah nomor 9 dari 9 provinsi? Di benua 9 provinsi, selain dinasti Jiang, apa yang bisa mengalahkannya?
Petik 2. Mengetahui berita itu, tidak seorang pun di sana tidak banyak mengubah ekspresi mereka. Mereka semua tercengang, dan syok memenuhi mata mereka. Tubuh beberapa orang bahkan gemetar karena mendengar berita itu murni, benar-benar kaget. Tetapi pada kenyataannya, hal-hal yang dikatakan oleh orang tua berpakaian putih itu adalah kebenaran. Berita seperti itu, dengan Provinsi Azure sebagai pusatnya, saat ini menyebar ke semua tempat di benua 9 provinsi. Pada akhirnya, ketika itu selesai menyebar ke seluruh 9 provinsi, itu kemudian mengejutkan seluruh benua sekali lagi. Meskipun Azure Dragon School saat ini belum dibangun, harus dikatakan bahwa sekarang, itu sudah menjadi sekolah nomor 1 di mata banyak pakar dan kekuatan. The Monstrous Base of Tousat Monster Mountain bergabung dan memiliki perlindungan dari dinasti Jiang. Siapa yang bisa mengalahkan sekolah seperti itu? Belum lagi klan Jie, sekolah Yuangang, sekolah Dewa Api, lembah bebas dan tidak terkendali, dan sekte putih tersembunyi, kekuatan yang sudah jatuh. Bahkan villa bergengsi dan persekutuan roh dunia yang masih di masa puncaknya masih jauh dari sebanding dengan sekolah Azure Dragon saat ini. Provinsi Azure, tanah yang telah sunyi selama beberapa ratus tahun, akhirnya melangkah kembali ke tahap puncak 9 provinsi. Sekolah Azure Dragon, sekolah yang telah sunyi selama beberapa ratus tahun, akhirnya menjadi sekolah nomor 1 dari 9 provinsi sekali lagi. Dan semua itu karena seorang pemuda, Chu Feng. Harus dikatakan bahwa Chu Feng menjadi fokus diskusi untuk orang-orang lagi. Mereka mulai berpikir kembali ke tindakan Chu Feng, berpikir kembali ke prestasi luar biasa yang dia lakukan, dan mulai membandingkannya dengan karakter besar historis 9 provinsi. Akhirnya, mereka berakhir dengan sebuah kesimpulan. Chu Feng bahkan lebih kuat daripada karakter besar bersejarah di benua 9 provinsi. Banyak dari karakter itu, termasuk pendiri Azure Dragon, tidak memiliki pencapaian terlalu besar sebelum usia 20, dan mereka semua menjadi terkenal di periode berikutnya. Tapi Chu Feng berbeda. Dia baru berusia 17 tahun, namun dia sudah meninggalkan banyak legenda di benua 9 provinsi dan berdiri di puncak ketenaran. Bahkan dinasti Jiang harus memberinya wajah, dan bahkan Raja Kera Monyet yang sangat kuat adalah kakaknya. Jadi, orang-orang merasa bahwa Chu Feng adalah orang yang paling mengerikan di benua 9 provinsi. Chu Feng memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh besar bersejarah, dan pencapaiannya di masa depan bahkan tak terbayangkan, dan tak terhitung. Dan orang-orang merasa sangat beruntung. Beruntung mereka secara pribadi melihat kelahiran karakter yang hebat. Meskipun jalan yang dilalui Chu Feng bahkan tidak, ia memang berhasil. Dari seorang murid pengadilan luar yang tidak dikenal dengan identitas kecil di Provinsi Azure, ia tumbuh selangkah demi selangkah. Dia pertama kali menjadi murid nomor 1 dari sekolah Azure Dragon, kemudian namanya mengejutkan Provinsi Azure, dan akhirnya dia menjadi karakter legendaris yang diketahui setiap keluarga di seluruh benua. Kecepatan pertumbuhan Chu Feng memang mencengangkan. Meskipun saat ini, dia tidak bisa dikatakan sebagai orang nomor 1 di benua 9 provinsi. Meskipun saat ini, identitasnya masih dari generasi muda. Semua orang tahu bahwa potensi Chu Feng akan memungkinkan dia untuk melangkah ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli apakah itu orang-orang yang kuat saat ini, atau orang-orang yang kuat dalam sejarah, mereka semua akan dikalahkan oleh Chu Feng satu persatu. Dan tidak ada yang akan sebanding dengannya. Bab 485 The Void School in Trouble.
Sekolah Azure Dragon saat ini, di bawah pimpinan Chu Feng, memiliki kemuliaan yang dulu muncul kembali. Meskipun sekolah belum menyelesaikan konstruksi, para jenius muda dari semua daerah di 9 provinsi telah datang ke Azure Dragon Mountain Ranging, ingin memasuki sekolah Azure Dragon. Menghadapi situasi itu, sekolah Azure Dragon hanya bisa mendorong ujian ke depan. Karena sekolah belum sepenuhnya dibangun, mereka mulai merekrut murid. Lagi pula, itu adalah sekolah untuk manusia, jadi mereka tidak bisa hanya mengandalkan binatang buas dari Gunung Seribu Monster untuk wajah. Merekrut murid adalah kebutuhan mutlak. Selain itu, di antara mereka yang ingin bergabung dengan sekolah Azure Dragon, banyak yang berbakat sangat baik. Mereka jauh lebih baik daripada banyak murid sebelumnya di sekolah Azure Dragon. Bahkan ada banyak anak muda yang sudah memiliki kultivasi dunia mendalam. Kekuatan itu secara alami membuat Li Zangqing bergerak tanpa henti dan tidak tahan melewatkannya. Dan karena sekolah Azure Dragon adalah murid yang merekrut dalam skala besar, para tetua dan murid sekolah Azure Dragon yang pergi ketika istana Pangeran Qilin bertujuan untuk menyingkirkan Chu Feng dan sekolah naga Azure, membawa hati harapan ketika mereka kembali ke sekolah Azure Dragon. Mereka tanpa malu memohon, ingin masuk kembali ke sekolah Azure Dragon. Tapi yang mereka dapatkan adalah penolakan tanpa ampun. Sekolah Azure Dragon tidak memberikan kesempatan pada para pengkhianat itu. Selain para tetua dan murid yang bersedia untuk hidup dan mati bersama dengan sekolah Azure Dragon, yang memasuki makam 1000 tulang, tidak peduli apakah itu murid atau tetua. Sekolah Azure Dragon memilih yang benar-benar baru, dan mulai memilih yang terbaik dulu. Untuk pengembangan sekolah Azure Dragon, Chu Feng bahkan mengambil 10 juta manik-manik mendalam sebagai dasar pengembangan sekolah Azure Dragon. Jumlah itu benar-benar mengejutkan Li Zangqing, merasa seolah-olah dia memasuki dunia mimpi. Pada awalnya, dia bahkan tidak mau menerimanya, tetapi seperti yang diminta Chu Feng, dia akhirnya mengambilnya. Setelah mengambil 10 juta manik-manik mendalam, Li Zangqing kemudian ingin menyerahkan posisi kepala sekolah kepada Chu Feng karena dia tahu bahwa banyak anak muda yang sangat baik yang bersedia memasuki sekolah Azure Dragon tidak datang untuknya. Li Zangqing. Mereka datang untuk Chu Feng. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala sekolah Azure Dragon. Terus menjadi kepala benar-benar akan membuat para murid tidak yakin. Tapi Chu Feng mengatakan bahwa saat ini, leluhur lama ada di dunia ini, jadi cepat atau lambat, dia akan bangkit kembali. Pada saat itu, akan baik-baik saja untuk secara langsung menyerahkan sekolah Azure Dragon kepadanya. Dia, Chu Feng, hanya ingin menjadi murid biasa dari sekolah Azure Dragon. Jadi, posisi kepala sekolah masih harus sementara dipegang oleh Li Zangqing. Menghadapi situasi itu, Li Zangqing tidak merasa bahwa itu baik untuk mengatakan lebih banyak, jadi dia hanya bisa terus menjadi kepala sekolah Azure Dragon. Meskipun dia tidak banyak bicara di permukaan, di dalam hatinya, dia tak henti-hentinya berterima kasih kepada Chu Feng karena dia tidak melakukan kesalahan. Pria muda yang tidak disukai banyak orang pada awalnya saat ini memang mengubah nasib sekolah Azure Dragon. Sebagai sekolah Azure Dragon, sekolah nomor 1 1000 tahun yang lalu di 9 provinsi, memiliki kemuliaan yang dulu muncul kembali. Sekolah kuat lainnya 1000 tahun yang lalu di provinsi Azure masih sunyi sepi saat ini. Itu adalah sekolah Void yang ditempatkan di Void Mountain Range. Di dalam aula utama Void School terdengar desah tak berdaya.
Desahan itu dibuat oleh kepala sekolah Voigt. Dia duduk di posisi kepala di aula utama, mengalihkan pandangannya ke para tetua manajer di dalam aula, dan berkata, "Sekolah Azure Dragon telah memulihkan kekuatan sebelumnya yang makmur. Tetapi sekolah Voigtku masih belum diketahui. Saat ini, kita bahkan dipaksa ke keadaan di mana kita harus menjauh dari pegunungan Voigt karena sekolah bunga teratai yang baru dibuat selama puluhan tahun. Aku benar-benar tidak punya muka dengan muka sang pendiri." Petik 2. Lord Schoolhead, bukankah sudah ada desas-desus yang mengatakan Chu Feng adalah Tuan Grey Jubah tahun itu? Tidak peduli apa yang dikatakan, Voigt School aku masih memiliki beberapa hubungan dengan Grey Jubah. Jika Chu Feng benar-benar Tuan Grey Jubah, kita bisa meminta bantuan dari sekolah Azure Dragon. Petik 2. Jika sekolah Azure Dragon bersedia membantu, bagaimana sekolah bunga teratai kecil berani untuk secara paksa menduduki pegunungan Voigt? Seorang tetua manajer berkata, "Terserah." Mengesampingkan bahwa itu hanya rumor, bahkan jika Chu Feng benar-benar Tuan Grey Jubah, saat itu, dia sudah memberikan semua kebajikan dan bantuan yang dia bisa. Apa alasan kita harus meminta bantuannya lagi? Petik 2. Kepala sekolah Voigt tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak mungkin berpikir untuk menguji keberuntungan dengan meminta bantuan Chu Feng? Berpikir kembali ketika sekolah Azure Dragon pertama kali menghadapi bahaya, sekolah Voigt-nya tidak melakukan apa-apa. Saat ini, mereka telah meningkat pesat. Bahkan dia sendiri merasa bahwa itu tidak benar untuk pergi menemuinya untuk berpegangan padanya, jadi secara alami, dia tidak akan pergi tanpa malu-malu melakukannya. Kepala sekolah dewa, tapi saat ini, yang dihadapi sekolah Voigtku adalah hilangnya wilayah sekolah. Jika sekolah bunga teratai rela melepaskan kami ketika kami meninggalkan Voigt Mountain Range, maka itu tidak masalah. Petik 2. Tetapi jika mereka tidak mau, maka akan terlalu sulit bagi kita untuk membalikkan keadaan. Aku khawatir kita akan dikurangi menjadi sekolah kelas 3, dan bahkan mungkin menghadapi pemusnahan. Para tetua dengan susah payah menyarankan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Siapa yang menyuruh kita untuk begitu rakus memperebutkan tanah melawan sekolah bunga teratai itu? Jika kita tidak melakukan pertukaran berbahaya dengan Lotus Flower School, kita tidak akan mendarat dalam kondisi kita saat ini. Kepala sekolah Voigt memiliki wajah yang dipenuhi dengan penyesalan. Jadi ternyata beberapa waktu yang lalu, di dalam area tanah di perbatasan sekolah Voigt, urat biji berharga ditemukan. Urat biji sangat berharga, dan jika ditambang, mereka dapat diperdagangkan untuk sejumlah besar sumber daya budidaya, yang akan menyebabkan fondasi sekolah Voigt menjadi lebih kuat. Tetapi sekolah tetangga sekolah Voigt, sekolah bunga teratai, juga menemukan urat biji itu. Kedua belah pihak mengatakan bahwa urat biji harus menjadi milik mereka sendiri. Jadi untuk kepentingan mereka sendiri, pertempuran yang tak terhindarkan terjadi antara dua sekolah kelas 2. Sekolah bunga teratai baru diciptakan selama beberapa puluh tahun. Meskipun pendiri mereka memiliki beberapa metode, dia sudah menghilang selama puluhan tahun. Bahkan jika dia tidak menghilang, dia seharusnya mati karena usia. Sedangkan untuk sekolah bunga lotus, kekuatan kepala mereka saat ini jauh dari sebanding dengan kepala sekolah Voigt, dan budidaya tetua mereka juga tidak sekuat para tetua Voigt School. Yayasan sekolah mereka juga jauh lebih lemah daripada sekolah Voigt, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai eksistensi yang paling terbelakang dalam sekolah kelas 2. Jadi, dengan kekuatan yang seperti memecahkan bambu,
Sekolah Void memukuli sekolah bunga teratai dengan sangat buruk sehingga mereka berguling-guling dalam kotoran mereka sendiri dan mereka tampak seperti bunga layu dan air mengalir. Tetapi siapa yang mengira bahwa pada saat genting, tepat ketika pasukan sekolah Void tiba di dalam sekolah bunga teratai, bersiap untuk membuat mereka membayar harganya. Pendiri sekolah bunga teratai, manusia tua bunga teratai, benar-benar muncul. Tidak hanya orang tua yang usianya sudah melewati 100 dan seharusnya tidak dapat bertahan hidup dengan baik, budidayanya bahkan melangkah ke tingkat ke-8 dari ranah mendalam. Jadi, sepertinya dia sudah mendapatkan warisan ahli puluhan tahun yang lalu dan mengkonsumsi pil khusus yang memperpanjang hidupnya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia terus tinggal dalam isolasi, berkultivasi dengan susah payah. Dan setelah manusia tua bunga teratai menunjukkan dirinya, dia tidak membuat hal-hal terlalu sulit bagi sekolah Void. Tidak hanya dia tidak menyerang orang-orang dari sekolah Void, sangat bertolak belakang, dia membiarkan mereka kembali ke sekolah Void. Menghadapi orang tua bunga teratai yang murah hati seperti itu, kepala sekolah Void merasa malu di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ia juga menyatakan kekagumannya. Bersiap untuk memberikan urat biji ke sekolah bunga teratai setelah kembali ke sekolah dan juga untuk mempersiapkan hadiah besar untuk berterima kasih atas kemurahan hati senior. Tetapi siapa yang akan mengira bahwa itu tidak sesederhana seperti yang dia bayangkan. Pria tua bunga teratai itu menatap Void Mountain Range. Setelah pasukan sekolah Void kembali ke sekolah Void, dia benar-benar memaksa sekolah Void untuk keluar dari pegunungan Void dalam waktu sebulan dan memberikan pegunungan Void ke sekolah bunga teratai. Atau dia akan memulai pembantaian besar dan membunuh mereka begitu banyak sehingga tidak ada yang tertinggal. Dan hari ini sudah merupakan hari terakhir dari batas 1 bulan. Apa yang dihadapi sekolah Void adalah situasi di mana mereka harus meninggalkan pegunungan Void. Sekolah bunga teratai miliknya hanya sekolah kecil. Bahkan mengatakan bahwa itu adalah sekolah kelas 2 memuji mereka. Jika Pak Tua bunga teratai itu tidak mendapatkan keberuntungan anjing sial dan mendapatkan warisan ahli, yang tidak hanya memperpanjang hidupnya dan bahkan menyebabkan penanamannya meningkat pesat. Bagaimana sekolah bunga teratainya dapat mengalahkan Void kita sekolah? Beberapa tetua manajer berkata sambil melampiaskan kemarahan mereka. Apapun, jangan menyimpan dendam. Orang tua bunga teratai itu telah melakukan kebaikan apa yang dia bisa dengan tidak secara langsung memusnahkan sekolah Void dan hanya mengejar kita keluar dari Void Mountain Range. Jika kita harus menyalahkan apapun, kita hanya bisa menyalahkan bahwa kemampuan kita lebih rendah daripada kemampuan mereka. Bagaimana kita bisa menyalahkan bahwa dia mendapat warisan ahli? Petik 2. Lewati pesanan. Semua tetua dan murid akan bergerak bersamaku. Kami akan pindah dari Void Mountain Range. Selama sekolah Void aku memiliki hati yang bersatu, kita dapat bangkit kembali di pegunungan timur seperti matahari dimanapun kita pergi. Kepala sekolah Void memerintahkan. Dan sejak saat itu, beberapa ratus ribu murid di sekolah Void, dengan pimpinan kepala sekolah Void dan para tetua pengelola, membentuk barisan dan kelompok yang megah. Bersiap untuk meninggalkan Void Mountain Range. Tetapi ketika mereka tiba di pintu masuk sekolah Void, di tempat itu, sekelompok orang dan kuda muncul.